Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam yang berlimpah itu harus dapat dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi bisa berupa pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Aktivitas ekonomi yang dilakukan harus dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak. Macam-macam aktivitas ekonomi yaitu di bidang pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, artinya sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Di bidang pertanian bisa dikelompokkan menjadi satu, pertanian bercocok tanam. Pertanian bercocok tanam adalah kegiatan mengelola tanah dengan cara menanam untuk menghasilkan barang, contoh padi, jagung, dan buah-buahan. Pertanian bercocok tanam dibedakan menjadi beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ladang. Ladang bercocok tanam merupakan kegiatan bercocok tanam yang dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon di hutan. Setelah kering, pohon-pohon itu dibakar, sisa pohonnya dibersihkan. Lalu, tanah langsung ditanam tanpa mengolah tanah karena sudah sangat gembur. Cara perladangan berpindah ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan karena dapat merusak lingkungan. Jadi, kalian tidak boleh meniru cara bertani seperti ini ya. Yang berikutnya adalah sawah. Pertanian dengan cara bersawah dilakukan dengan cara mengolah tanah untuk meningkatkan hasil produksi. Sawah ada yang dikenal dengan sawah tada hujan, yaitu sawah yang menggunakan air hujan untuk pengairan, dan ada pula sawah irigasi, yaitu menggunakan teknologi maju untuk mendapatkan pengairan. Produksi pertanian untuk bahan pangan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Produksi bahan makanan pokok, yaitu padi dan sagu. Kedua, produksi palawija. Contohnya, jagung, kedelai, ubi, kacang tanah, dan kacang hijau. Biasanya, hasil tanaman palawija digunakan untuk lauk pauk dan makanan tambahan. Yang ketiga adalah produksi hortikultura, merupakan tanaman pangan yang menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran seperti jeruk, apel, wortel, cabai, dan kentang. Jenis tanaman ini biasanya ditanam dan dikembangkan oleh petani bergantung dari keadaan tanah, iklim yang ada, serta pengairan yang tersedia. Hasil produksi pertanian sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah perkebunan. Perkebunan di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar biasanya diusahakan dengan modal besar, lahan yang luas, dan tanaman yang strategis. Contoh perseroan terbatas perkebunan atau disingkat PTP. Adapun macam-macam PTP ada PTP karet, PTP kelapa sawit. Perkebunan besar juga membutuhkan banyak tenaga kerja. Sedangkan perkebunan kecil atau perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diusahakan oleh rakyat. Perkebunan rakyat memiliki modal dan luas lahan yang kecil. Sebagian penduduk mengelola tanah untuk ditanami tanaman perkebunan. Mereka menjadikan bidang perkebunan sebagai mata pencaharian sehari-hari. Perkebunan rakyat menghasilkan kopi, karet, kelapa sawit, teh, coklat, cengkeh, lada, dan pala. Yang berikutnya adalah kehutanan. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk manusia. Hutan yang menghasilkan bahan-bahan yang dibutuhkan manusia disebut hutan produksi. Fungsi hutan yaitu menghasilkan bahan-bahan yang dibutuhkan manusia, yang berikutnya sebagai paru-paru dunia, dan berperan untuk mencegah banjir dan erosi. Adapun hasil-hasil hutan yaitu kayu, rotan, damar, dan getah perca.
Begitu pentingnya hutan, pemerintah menjaga agar hutan tidak rusak dan musnah. Pelestarian hutan dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang perlindungan hutan. Orang yang ingin mengambil kayu atau hasil hutan lainnya harus mempunyai izin, hak pengusahaan hutan atau disingkat HPH. Pemegang HPH harus menerapkan tebang pilih tanaman. Tebang pilih tanaman artinya menebang pohon yang sudah ditentukan untuk ditebang, jadi tidak boleh menebang pohon secara sembarangan ya. Yang berikutnya adalah perikanan. Aktivitas di bidang perikanan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut adalah ikan yang dihasilkan dari laut. Contoh, cumi-cumi, kepiting, ikan tuna, udang, dan lain-lain. Adapun perikanan darat adalah ikan yang dihasilkan dari air darat, seperti kolam, danau, rawa, dan sungai. Contoh, ikan gurami, ikan lele, ikan nila, dan belut, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah peternakan. Peternakan dibedakan menjadi dua, yaitu peternakan besar dan peternakan kecil. Peternakan besar biasanya membutuhkan modal yang besar, lahan yang luas, banyak menggunakan tenaga kerja. Sedangkan peternakan kecil biasanya membutuhkan modal yang kecil, tempat tidak begitu luas, biasanya sebagai usaha sampingan. Contoh, ternak, ayam, sapi, kambing, dan bebek. Yang berikutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang non-pertanian, seperti di bidang pertambangan. Biasanya di bidang pertambangan menghasilkan emas, perak, tembaga, timah, pasir besi, dan lain-lain. Usaha di bidang pertambangan dilakukan oleh perusahaan pemerintah, contoh PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam, dan lain-lain. Pertambangan juga dapat dilakukan oleh perusahaan swasta dan perorangan. Aktivitas ekonomi di bidang non-pertanian berikutnya adalah bidang industri. Berbagai macam industri dapat digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, industri logam dasar, terdiri atas industri mesin dan industri elektronika. Biasanya menghasilkan berbagai jenis mesin. Yang berikutnya adalah industri kimia dasar. Adalah industri yang menyediakan bahan baku untuk aneka industri, misalnya industri soda dan industri pulp atau bubur kertas untuk membuat kertas. Kemudian yang berikutnya, aneka industri. Ialah industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Aneka industri ini jenisnya beragam, antara lain sebagai berikut. Industri aneka pangan, antara lain industri susu formula, minyak goreng, mentega, kecap, biskuit, dan lain-lain. Contohnya adalah PT Sari Husada yang memproduksi susu formula. Kemudian industri aneka sandang, antara lain industri garmen atau pakaian jadi, tekstil, dan serat polister. Contohnya adalah PT Kanindo yang memproduksi kain. Kemudian industri aneka serat dan kimia, antara lain pasta gigi, sabun, ban, kertas, dan plastik. Contohnya adalah PT Ciwi Kimia yang memproduksi kertas. Yang berikutnya lagi adalah industri aneka bangunan, antara lain kayu lapis, keramik, kabel listrik, dan semen. Contohnya adalah PT Semen Gresik yang memproduksi semen. Yang terakhir adalah industri kecil dan menengah, ialah industri yang dikelola dengan modal kecil dan menengah. Contohnya industri pembuatan kerupuk, kompor minyak, jamu, industri batu bata, sapu ijuk, dan lain-lain. Biasanya industri ini dikelola oleh masyarakat atau biasanya disebut sebagai industri rumah tangga. Aktivitas ekonomi di bidang non-pertanian lainnya adalah di bidang perdagangan dan bidang jasa atau pelayanan.
Bidang perdagangan adalah merupakan kegiatan ekonomi dalam bentuk jual beli. Kegiatan ini menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan aktivitas ekonomi di bidang non-pertanian, di bidang jasa atau pelayanan adalah kegiatan yang memberikan pelayanan kepada konsumen, seperti tukang cukur, dokter, dan lain-lain.